Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Tosaren 2 145 Kediri. Berita terkini hadir untuk Anda di hari ini dari Kota Kediri. Pasar Pahing Kota Kediri ditutup sementara. Setelah mengumumkan jika salah satu warga yang bekerja sebagai penjahit di Pasar Pahing Kota Kediri positif COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Kota Kediri menutup pasar selama 3 hari. Bersama saya, Indri Panjalu, di program Memo Newsroom, inilah berita selengkapnya. ASN positif COVID-19 kantor BKPP Ngawi ditutup. Sering mengancam karena diputus pacar, remaja diculik dan dianiaya. Pasar Pahing Kota Kediri ditutup sementara. Simpan ganja dan sabu warga Kota Kediri ditangkap. Tambah 2 positif COVID-19, 1.798 santri dan pengasuh pondok di rapid test. Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Ngawi ditutup selama 14 hari, menyusul pengumuman bahwa salah satu aparatur negeri sipil di BKPP positif terpapar COVID-19. Bupati Ngawi, Budi Sulistiono mengatakan ASN tersebut merupakan klaster takziah di Mantingan, di mana sebelumnya ibu, istri, dan anaknya lebih dahulu positif COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi juga melakukan penyemprotan desinfektan di kantor BKPP Ngawi Kamis 9 Juli kemarin. Dinas Kesehatan juga melakukan tracing dan swab pada pegawai BKPP dan juga orang-orang yang kontak langsung oleh pasien positif tersebut. Setelah mengumumkan jika salah satu warga yang bekerja sebagai penjahit di Pasar Pahing Kota Kediri positif COVID-19, gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Kota Kediri menutup pasar selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 10 hingga 12 Juli. Sebelum ditutup, pedagang dan pekerja di sana menjalani rapid test oleh petugas medis pada Kamis 9 Juli. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga tracing kepada pekerja atau pedagang di sana mulai kemarin. Tracing dipusatkan di sebelah barat deretan lapak penjahit. Tracing dilakukan secara tertutup dan tidak boleh ada media yang mengambil gambar saat petugas melakukan tracing. Pada hari yang sama dengan pelacakan, Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Ikhwan Yusuf mengeluarkan surat pemberitahuan penutupan sementara Pasar Pahing. Dalam surat tersebut disebutkan, penutupan sementara dilakukan untuk melakukan sterilisasi setelah ada pekerja di sana yang dikonfirmasi positif. Saat ini GTPP COVID-19 Kota Kediri telah mengisolasi mandiri warga RT 07 dan RW 02 dengan total 31 kakak. Sedangkan kasus konfirmasi ke-63 ini dibawa ke Rumah Sakit Gili Suci Kediri untuk diisolasi. 6 dari 7 pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap Giovanni Adi Suryanto, remaja 17 tahun warga Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, akhirnya diamankan. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada 10 Juni lalu di sekitar eksit tol Randupitu, Kecamatan Gempol. Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan mengatakan, korban diketahui mengalami luka yang cukup parah, tepatnya di bagian kepala dan wajah, bahkan sempat mengalami kritis selama 1 minggu. Keenam pelaku tersebut yakni Dwi Kurniawan berusia 19 tahun warga desa Kemiri Sewu, Kecamatan Pandaan, Muhammad Suparman usia 23 tahun, Kolek Budi Santoso usia 21 tahun, Ii Yofi 42 tahun, Mahfud usia 40 tahun, dan Muhammad Abidin usia 20 tahun, yang semuanya berasal dari desa Randupitu, Kecamatan Gempol. Sebelum dikeroyok, korban diculik terlebih dahulu oleh Dwi Kurniawan dengan menggunakan mobil dan selama dalam perjalanan korban dipukuli. Begitu sampai di sekitar eksit tol Randupitu, ternyata korban sudah ditunggu oleh gerombolan teman-teman pelaku dan dikeroyok hingga babak belur. Dijelaskan, pengeroyokan terhadap korban itu dipicu karena rasa sakit hati dan dendam dari Dwi Kurniawan yang tak lain adalah kakak kandung dari Bunga alias mantan pacar korban. Pelaku merasa terusik lantaran korban tak terima
ketika diputuskan oleh adiknya, sehingga berujung korban sering datang ke rumahnya dengan marah-marah, bahkan mengancam akan membondet rumah pelaku. Dari tangan ke-6 tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil sedan, 1 buah celurit, 4 buah batu, 3 buah HP, 1 jaket, dan 1 celana. Atas perbuatannya, pelaku terbukti melanggar pasal 80 ayat 2 sub pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun penjara. Serta sub pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjara dan sub pasal 170 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Tutur AKBP Rofik, Kapolres Pasuruan. Personel unit reskrim Polsek Kediri Kota menangkap 2 pelaku yang diduga mengedarkan narkotika. Kedua pelaku ini yaitu HI, warga Kelurahan Banjaran, dan RB, warga Kelurahan Kemasan, Kecamatan Kota Kediri. Sebelum menangkap kedua pelaku, personel unit reskrim Polsek Kediri Kota mendapat informasi ada orang yang mencurigakan di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Banjaran. Menurut AKP Kamsudi, kedua pelaku juga melakukan transaksi narkotika. Tak hanya itu, mereka juga diduga sering mengkonsumsi narkotika di lokasi tersebut. Personel yang tiba di lokasi segera menyelidiki dan memeriksa ke rumah tersebut. Saat itu, ternyata benar, kedua pelaku berada di dalam kamar dan sedang menggunakan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu. Dari kedua pelaku, personel menyita barang bukti narkotika dan sabu-sabu serta alat-alat yang digunakan. Kedua pelaku saat ini masih berada di ruang tahanan Mapolresta Kediri untuk proses lebih lanjut. Untuk barang bukti yang disita dari HI yaitu 60 gram batang tanaman ganja kering dan seperangkat alat penghisap ganja. Selain itu, personel juga menyita 1 paket ganja kering berat 1,52 gram, 1 pak kertas paper untuk melinting ganja, 1 linting ganja berat 0,64 gram. Sementara itu, barang bukti yang disita dari RB diantaranya 4 plastik klip berisi sabu, berat bersih 1,56 gram, 1 unit timbangan elektrik, dan uang tunai Rp200.000. Kabupaten Ponorogo kembali mendapatkan ledakan pasien positif COVID-19. Setelah pada 8 Juli lalu, 10 orang dinyatakan positif terpapar virus corona. Hari ini, ada tambahan 11 orang terjangkit virus asal kota Wuhan, Cina tersebut. 11 orang positif COVID-19 ini berasal dari 3 klaster yang ada di Ponorogo, yakni 4 dari subklaster Pondok Gontor, 2 desa Madusari Kecamatan Siman yang merupakan santri tes penerimaan Pondok Gontor cabang Kendari, 4 orang dari klaster Rono Wijayan yang merupakan suami, anak, dan kakak pembantu pasien 41, warga desa Patihan Kidul Kecamatan Siman, 3 orang dari klaster desa Panjeng Kecamatan Jenangan, serta 1 orang dari klaster Surabaya yakni istri pasien 46 yang meninggal beberapa waktu lalu. Lonjakan kasus positif di Ponorogo khususnya di Pondok Modern Gontor ini membuat Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo turun langsung untuk melihat penanganan dan pelaksanaan rapid test di Pondok Gontor. Pasalnya hingga kini sudah ada 109 santri terkonfirmasi sebagai kontak erat. Bupati Ponorogo, Ipong Muklisoni mengungkapkan pihaknya akan melakukan rapid test terhadap 1.798 santri dan pengasuh Pondok Gontor 2 dalam seminggu ke depan. Demikian tadi Memo Newsroom untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat berakhir pekan. Saya Indri Panjalu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.